Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita bahas soal-soal lagi untuk persiapan P3K Kebidanan 2023 ya, khususnya di kompetensi teknis bidannya. Sebelumnya jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat notif video terbaru dari aku. Kalau misalkan ada yang salah boleh di komen aja ya guys. Terus aku juga insya Allah kedepannya akan sering buat lagi video-video pembahasan seperti ini ya. Apalagi sebentar lagi akan ujian. Oke guys, kita langsung aja ke soal nomor yang pertama ya. Seorang bayi laki-laki berusia 12 bulan dibawa ibunya ke posyandu. Bayi lahir dengan berat badan 3 kg. Hasil pemeriksaan berat badannya 10 gram. Sekarang berarti ya imunisasi sesuai jadwal, berarti sudah lengkap. Saat dilakukan pemeriksaan KPSP, didapatkan skor 8. Apakah interpretasi dari hasil KPSP tersebut? A. Normal, B. Meragukan, C. Keterlambatan, D. Delayed, dan E adalah failed test. Oke guys, yang dimaksud dengan KPSP ini adalah alat yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak, apakah anak itu normal atau ada penyimpangan. KPSP itu digunakan untuk memantau perkembangan anak berusia 0 sampai 72 bulan ya. Jadi KPSP itu kuesioner pra screening perkembangan. Nah, kalau untuk interpretasi KPSP sendiri, kalau misalkan skornya 8 itu apa ya? Kalau misalkan skor KPSP-nya 6 atau kurang, nah berarti itu udah terjadi penyimpangan. Terus kalau misalkan 7 sampai 8, berarti itu meragukan ya. Berarti jawaban di sini adalah B, meragukan karena si kuesionernya itu skornya itu 8 gitu. Kalau misalkan yang sesuai tahap perkembangan itu 9 sampai 10. Jadi KPSP itu interpretasinya itu ada penyimpangan, ada meragukan sama sesuai tahap perkembangan. Kalau penyimpangan itu 6 atau kurang si nilai skor KPSP-nya. Kalau misalkan 7 sampai 8 itu meragukan, kalau misalkan 9 sampai 10 itu sesuai dengan tahap perkembangan. Karena di sini 8, jadi jawaban yang tepat adalah B ya, meragukan. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Bayi baru lahir spontan per pagi 6. Usia kehamilannya 38 minggu, menangis kuat, dilakukan pemeriksaan berat badan 2.200 kurang ya, panjang badan 50 cm. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Neonatus cukup bulan kecil masa kehamilan, neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan, C. Neonatus kurang bulan kecil masa kehamilan, D. Neonatus kurang bulan sesuai masa kehamilan, dan E. Neonatus lebih bulan sesuai masa kehamilan. Kita lihat di sini 38 minggu, berarti ini sesuai ya, sesuai cukup bulan gitu si bayinya. Kita lihat yang cukup bulan, kurang bulan, lebih bulan. Berarti kita cakra yang bukan cukup bulan ya. Nih. Terus kita lihat lagi di sini berat badannya 2.200, berarti ini kecil masa kehamilan. Berarti jawaban yang tepat adalah A ya, karena ini sesuai masa kehamilan bukan. Nih, oke, kita lanjut lagi ke soal nomor yang berikutnya. Seorang bayi lahir spontan 1 jam yang lalu, usia kehamilan 37 minggu, berat badan lahirnya 2.400, panjangnya 50, dengan hasil pemeriksaan didapatkan 36 derajat Celcius. Terdapat kelainan bibir bayi bercelah, ini bibir sumbing berarti ya. Nah, ini terjadinya celahnya hanya di bibir saja. Apakah kelainan kongenital yang dialami bayi tersebut? A. Labioskijis, B. Palatoskijis, C. Labiospalatoskijis, dan D. Atresia pagus. Jawaban yang tepat adalah A ya, labioskijis, karena di soal dijelaskan bahwa kelainannya hanya terjadi di bibir bayi, hanya terjadi di bibir ya. Terdapat kelainan bibir bayi bercelah. Jadi enggak di langit-langitnya enggak. Kalau palatoskijis ini di langit-langit bayi ya, di langit-langit mulut bayi. Kalau labias palatoskijis di langit-langit sama di palatosnya. Jadi ini bukan. Atresia esofagus itu adalah kondisi di mana terjadi sumbatan pada esofagusnya. Biasanya itu ciri-cirinya itu biasanya bayi sianosis, muntah,
terus selang lambung tidak dapat masuk ya. Jadi di sini terjelaskan seperti itu karena di sini jelaskannya terdapat kelainannya di bibir bercelah dan itu otomatis jawabannya adalah bioskijis. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Seorang bidan melaksanakan kunjungan rumah pada bayi yang baru lahir 2 hari yang lalu. Nih 2 hari. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum bayinya baik, bayi dapat menyusu secara adekuat dan tali pusat nampak kotor. Berarti ini masalahnya ya di tali pusatnya. Konseling yang tepat diberikan pada ibu dan keluarga adalah A. Jaga kehangatan. Ini tidak disebutkan bahwa si bayinya kedinginannya jadi bukan. Pemberian imunisasi. Ini juga bukan ya. Karena yang di soal ditanyakan konseling yang tepat. Dan masalahnya itu tali pusatnya kotor. Tanda-tanda bahaya pada BBL. Kita tahan dulu ya. Kalau misalkan tali pusatnya kotor bisa aja terjadi infeksi. Anjurkan tetap memberikan ASI. Ini juga betul ya. Tapi kita tahan dulu yang lebih tepatnya sesuai dengan kasus perawatan tali pusat yang benar. Nah ini jawaban yang benar ya. Karena ini berkaitan dengan tali pusat sesuai dengan kasus yang disoal gitu, tali pusat nampak kotor, jadi kita harus memberikan konseling bagaimana sih perawatan tali pusat yang benar sehingga si tali pusatnya tidak kotor dan tidak menimbulkan infeksi nantinya ke bayinya. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor yang kelima. Seorang bayi perempuan lahir dengan normal 2 jam yang lalu di BPM. Berat badannya 3,5 kg. Bayi tersebut ditidurkan di dekat jendela. Nih, di dekat jendela. Apa mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi pada bayi tersebut? A. Evaporasi. B. Konveksi. C. Radiasi. D. Konduksi. E. Perforasi. Coba kalian ingat-ingat lagi apa nih jawabannya. Oke guys, kita bahas satu-satu ya. Mekanisme kehilangan panas pada bayi itu ada evaporasi, konduksi, konveksi, sama radiasi. Nah, perforasi ini bukan mekanisme kehilangan panas pada bayi. Kita bahas satu persatu. Evaporasi itu kehilangan panas akibat adanya cairan yang menguap di tubuh bayi. Jadi si bayinya kebasahan gitu. Biasanya sih karena air ketuban ya kalau misalkan pas lahir mah atau bayi BAK tidak segera diganti. Ini bisa karena evaporasi ya. Sedangkan di sini karena dia tidurkan di dekat jendela. Berarti ini bukan ya. Konveksi. Konveksi itu kehilangan panas akibat bayi terpapar oleh aliran udara yang lebih dingin. Nah, contohnya itu bayi terkena udara dingin dari AC, kipas, atau bayi diletakkan di dekat jendela yang terbuka. Nah, berarti ini jawaban yang tepat ya, konveksi gitu. Kita tahan dulu, kita bahas dulu radiasi. Radiasi itu kehilangan panas karena bayi diletakkan di dekat benda dingin meskipun tidak bersentuhan langsung. Bayi diletakkan di benda dingin, misalkan di keramik gitu ya, di dinding diletakkan di dekat dinding keramik atau besi. Nah, terus kehilangan panas, nah itu radiasi ya. Kalau ini mah kan karena didekatkan di dekat jendela ya, terus kan pasti ada udara tuh di jendela pasti ada udara. Nah, itu jadi jawaban yang tepat itu adalah konveksi. Terus konduksi. Konduksi itu kehilangan panas akibat terjadinya sentuhan langsung antara tubuh bayi dengan benda yang dingin. Misalkan bayi diletakkan di timbangan ya, di atas timbangan kan dingin. Jadi ini juga bukan. Jadi mekanisme kehilangan panas di mana bayi ditidurkan di dekat jendela. Ini jendelanya jendela terbuka ya, jadi ada udara kayak gitu. Berarti itu jawabannya adalah konveksi. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Apa yang diberikan pada bayi baru lahir untuk mencegah infeksi mata pada bayi? A. Tetracycline. B. Vitamin K. C. HB0. D. Acyclovir. D. Amoxicillin. Jawaban yang tepat adalah tetracycline ya, salep mata. Kalau vitamin K itu untuk mencegah pendarahan di otak, ini bukan, tidak dikematakan juga si vitamin K. HB0 itu imunisasi ya, juga tidak dikematakan. Acyclovir ini bukan, apalagi amoxicillin ya. Jadi jawaban yang tepat adalah tetracycline. Soal nomor 7, seorang bayi baru lahir, hasil pemeriksaan tidak ada kelainan. Imunisasi apa yang tepat diberikan untuk bayi tersebut? Nih, baru lahir banget berarti ya. Apa sih yang kita berikan imunisasinya? BCG ini bukan ya. Vitamin K ini juga bukan imunisasi. Kalau vitamin K mah HB0. Nah, ini jawaban yang tepat ya, karena bayinya baru lahir banget. Berarti kita memberikannya HB0. Polio, campak ini nanti selanjutnya ya.
Kalau baru lahir itu HB0. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Bidan memeriksa refleks dengan cara mengetuk daerah pangkal hidung secara pelan menggunakan jari telunjuk. Bayi akan mengedipkan mata. Apakah refleks pada kasus tersebut? A. Refleks glabellar, B. Shaking, C. Swallowing, D. Rooting, E. Moral. Kita bahas dulu A. Kita tahan ya, karena ini sesuai dengan kasus. Refleks sucking. Refleks sucking itu refleks menghisap ya, jadi ini bukan. Refleks swallowing. Swallowing itu menelan, refleks menelan pada saat menyusu, ini juga bukan. Refleks luting. Refleks luting itu refleks mencari puting susu ya, jadi ini juga bukan. Refleks moro. Refleks moro itu refleks kaget, misalkan bayi diangkat oleh kedua tangan kita seperti, jadi si bayinya itu akan terlihat seperti kaget gitu, jadi ini bukan ya. Jadi yang lebih tepat pada saat jadi yang paling tepat refleks dengan cara mengetuk daerah pangkal hidung secara pelan menggunakan jari telunjuk. Terus si bayinya mengedipkan mata, itu refleks glabellar ya. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor yang seorang bidan menyiapkan vaksin bagi pasien berusia 4 bulan. Saat bidan memeriksa pial vaksin, bidan melihat bahwa pial monitor telah mengalami perubahan warna. Nih pial monitor. Warna segi 4 berubah gelap, lebih gelap dibandingkan lingkaran. Nah, ini ya kuncinya, lebih gelap dibandingkan lingkaran. Apakah yang harus dilakukan bidan pada vaksin tersebut? A. Gunakan vaksin bila belum kadaluarsa. Ini salah ya. Jangan digunakan. Nah, ini jawaban yang tepat, jangan digunakan. Karena apa? Karena si pial monitornya di pial vaksinnya itu si warna segi 4-nya berubah lebih gelap dan lebih gelap dibandingkan lingkaran. Jadi ini udah tidak bisa digunakan gitu. Jawaban yang tepat adalah B. Ganti label dengan yang baru. Ini salah ya, apalagi menggantinya. Tetap berikan vaksin tanpa memandang kadaluarsa. Ini juga salah banget. Jangan sampai kita tidak memandang tanggal kadaluarsa gitu. Jadi vaksin PL Monitor itu kriterianya itu ada 4 ya guys ya. Misalkan yang pertama warna lingkaran lebih gelap dari kotak, tapi warna lingkaran lebih gelap dari kotak. Nah, itu vaksin masih bisa digunakan ya. Jadi si kotaknya itu lebih terang dari warna lingkarannya. Atau misalkan warna kotak berubah warna nih, namun tidak lebih gelap dari warna lingkaran. Nah, itu juga masih bisa digunakan asal si tanggal kadaluarsanya diperhatikan. Nah, yang tidak bisa digunakan itu warna kotak berubah sama gelap dengan lingkaran atau warna kotaknya itu berubah lebih gelap dari lingkaran. Dan ini sesuai dengan kasus di mana warna kotaknya lebih gelap daripada lingkaran. Jadi itu udah tidak bisa digunakan ya si vaksinnya. Nah, untuk soal nomor 10 ini ya guys ya, silahkan kalian jawab di kolom komentar. Lalu sertakan juga sih alasannya apa sih kalian menjawab option tersebut. Nanti jawaban yang benar aku sematkan ya. Oke guys, cukup sekian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.